Oke, baik. Tadi sudah sampai di mana Mbak Hasna? Mohon maaf sekali. Oke, silakan dimulai Bu Dia. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. mohon maaf sekali kalau Bapak Ibu menunggu dan ternyata sayanya terlempar keluar. Inilah yang namanya berjuang melawan sinyal seperti ini ya. Biasanya saya juga bagus, tapi kurang tahu ini kok tiba-tiba ya sayanya malah terlempar juga. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini insya Allah kita akan belajar bersama tentang Kapita Selekta Matematika untuk jenjang kita yaitu jenjang SMP. Saya akan coba share screen dulu, nggih Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Bapak Ibu monggo dilihat apakah ini sudah terlihat tampilannya oleh Bapak Ibu. Alhamdulillah kelihatan. Alhamdulillah sudah, nggih. Saya besarkan Alhamdulillah. dulu, saya present dulu, nggih. Jadi Kapita Selekta Matematika berorientasi PISA, nggih Bapak Ibu. Oke, sekedap. Ya, kelihatan nggih Bapak Ibu? Oleh saya Dia Sintorini dan Ibu Hasnawati Mahmuri ya Bapak Ibu. Di sini untuk kurikulum 2013 seperti kita ketahui perubahan paradigma pembelajaran itu yang mengutamakan recall pengetahuan sudah diganti Bapak Ibu. Kita harus bisa ke penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Jadi perubahan penekanan aspek kognitif yang diajarkan dalam pembelajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu mungkin semua sudah memahami bahwa tema pendidikan yang berimplikasi pada kurikulum itu ditekankan ke karakter dan literasi. Nggih Bapak Ibu, dan terutama ke kecakapan abad 21. Kalau yang kita kenal mungkin di 4C, nggih Bapak Ibu, jadi 4C. Ada critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Nah, di sini ternyata nanti juga Bapak Ibu mengenal tidak hanya 4C, tidak hanya 4, tapi ada yang lainnya nanti kita sampai ke sana juga. Nah, di sini untuk ke KBTT-nya, keterampilan berpikir tingkat tinggi, mungkin Bapak Ibu bingung kok saya taunya HOTS ya, HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ini sebetulnya sama nggih Bapak Ibu. Jadi HOTS atau KBTT itu sama. KBTT adalah istilah Indonesianya dari HOTS tersebut, nggih Bapak Ibu. Nah, HOTS itu maka harus kita kembangkan di sekolah sebagai kemampuan dasar untuk para peserta didik kita bisa terjun dalam kehidupan nyata. Itu tugas kita nih Bapak Ibu. Dan bahagianya kita sebagai guru matematika karena mata pelajaran matematika itu merupakan salah satu rumah yang kondusif untuk berkembangnya KBTT. Jadi kita harus berperan untuk para peserta didik kita untuk membelajarkan KBTT. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, kita harus memiliki keterampilan yang memadai dalam berpikir tingkat tinggi, terutama nanti untuk kepada para peserta didik kita. Tuh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal taksonomi Bloom dan Anderson. Anderson itu muridnya Bloom nggih Bapak Ibu. Akhirnya ini mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya dalam membelajar itu belum sampai kepada menganalisis, menilai atau mengevaluasi dan mengkreasi atau mencipta, itu artinya Bapak Ibu masih belum HOTS atau belum KBTT, tapi masih berada di tingkat low atau rendah. Jadi Bapak Ibu tidak hanya mengingat, memahami dan menerapkan atau mengaplikasikan yang kita ajarkan kepada para peserta didik kita, namun ke bawahnya ini Bapak Ibu nggih, itu harus kita coba terus. Nah, di sini yang cocok adalah untuk asesmen PISA Bapak Ibu yang mengarah kepada KBTT. Apa itu PISA? Nanti mungkin Bapak Ibu bisa di sini saya sediakan videonya. Nanti kan ini saya share juga, saya bagi juga di GC. Bapak Ibu nanti bisa mungkin mencari tahu sendiri, di setel monggo disimak videonya. Apa sih itu PISA? Tunggu Bapak Ibu, nanti ada videonya, Bapak Ibu bisa ambil di materi. Ini juga saya berikan penjelasannya.
Program for International Student Assessment itu PISA nggih Bapak Ibu, diselenggarakannya oleh OECD, Organisasi Internasional Bidang Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Itu Bapak Ibu nggih. Nah, siapa yang mengikutinya? Negara kita ikut sudah Bapak Ibu nggih. Tapi siswa-siswa yang ikut siapa saja ya? Kita lihat nih Bapak Ibu. Ada 79 negara yang mengikuti PISA dan hasilnya diumumkan secara serentak. Itu yang tahun 2018 sudah Bapak Ibu. Jadi PISA itu diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Nah, PISA ini memiliki nilai aspek literasi yang meliputi literasi, ada yang paling bawah ini Bapak Ibu nggih. Ada membaca, ada literasi matematika, dan literasi sains. Ini diselenggarakan setiap 3 tahun untuk peserta didik yang berusia 15 tahun. Nah, kita sebagai guru SMP tentu peserta didik kita ikut terlibat nih Bapak Ibu. Namun, tidak semuanya bisa merasakan atau bisa mengikuti PISA. Karena ini metodenya pakai metode sampling Bapak Ibu nggih. Jadi tidak semua. Untuk yang tahun terakhir kemarin tahun 2018 itu yang banyak ada dari DKI Jakarta dan Yogyakarta dan juga ada beberapa dari daerah lain. Nah, ini Bapak Ibu untuk kontennya nanti kita lihat nggih, nanti juga saya berikan yang di sini umumnya. Lalu konteksnya juga ada pribadi, pekerjaan, masyarakat, ilmiah. Nanti soal-soalnya mengarah ke sana nggih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu semuanya relasinya nggih Bapak Ibu. Jadi antara kontennya, konteksnya dan juga tadi keterampilan abad ke-21 Bapak Ibu bisa lihat. Ini 1 2 3 4 yang di sebelah kanan nih Bapak Ibu, monggo dilihat. Nih, ada space and shape itu ruang dan bentuk. Kemudian change and relationship itu perubahan dan juga hubungan. Lalu di sini tertulis are certainly and data dan ketidakpastian, dan quantity atau bilangan. Sementara untuk 21st century skills-nya, ini yang saya bilang tadi, kita mengenalnya 4C atau 4C, tapi ternyata nggak cuma 4 ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca, ada critical thinking sampai ke bawah, sampai refleksi nggih, tidak hanya 4. Dan ini konteksnya bisa personal atau pribadi yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, occupational, societal, and scientific. Tuh nggih Bapak Ibu, nanti ada beberapa contoh-contohnya. Ini hasil PISA Bapak Ibu di tahun 2018, karena setiap 3 tahun seharusnya nanti tahun ini nggih Bapak Ibu 2021. Tapi ternyata karena ada pandemi jadi ditunda dan kemungkinan nanti di tahun 2022 ya Bapak Ibu. Nah, di sini di tahun 2018 itu negara Indonesia ada di sebelah kanan nih Bapak Ibu. Jadi ternyata tingkatnya tingkat low, jadi rendah. Tuh Bapak Ibu nggih, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga. Ini juga ada videonya lagi bagaimana PISA bekerja. Nanti monggo silakan disimak Bapak Ibu. Saya berikan juga nanti materinya. Ini tadi ada 3 yang dinilai dalam PISA, ada reading, ada science and mathematics. Jadi membaca, sains atau IPA dan matematika. Itu untuk PISA. Nah, untuk yang reading framework atau yang membaca, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Reading literacy is dan seterusnya. Ini adalah menurut PISA. Jadi understanding, memahami, using, menggunakan, evaluating to mengevaluasi dan seterusnya. Ternyata Bapak Ibu saya jodohkan dengan yang di AKM. Ini adalah literasi membaca menurut versi AKM. Ini nanti yang akan kita laksanakan Bapak Ibu. Nih, ternyata ini sama persis. Jadi artinya kita belajar dari PISA menuju ke AKM nanti Bapak Ibu. Jadi ini persis sama literasi membaca. Nih Bapak Ibu, ini contoh soalnya. Kita sudah sampai ke Kapita Selekta, namun ini yang membaca seperti apa Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada soal tentang literasi membaca. Ternyata ini tentang forum Unggas. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan nggih.
Ini ada suatu apa istilahnya surat pembaca nggih di mungkin suatu surat kabar dan juga responnya ke bawahnya. Ini dibuat menjadi sebuah soal Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya ada di sebelah kiri. Yang kanan ini namanya stimulus Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat soal itu kita harus punya stimulusnya. Untuk soal-soal AKM nanti gitu Bapak Ibu. Jadi kebetulan saya juga sudah mengerjakan soal AKM yang nanti akan diberikan ke siswa kita. Saya ditugasi oleh Pusponjar kemarin. Saya sudah mengerjakan itu stimulusnya kadang tidak tanggung-tanggung yang Bapak Ibu buat. Jadi penyusun soal kan ada juga dari kita nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang lain pernah membuat soal AKM itu ternyata stimulusnya tidak sedikit. Ada yang panjang sekali juga Bapak Ibu. Ini contohnya. Ini yang sebelah kanan stimulus, soalnya ada di sebelah kiri. Hanya ditanya apa yang ingin diketahui oleh Irma. Irma ini penulisnya Bapak Ibu dan ini respondennya. Ini Bapak Ibu, hanya seperti ini seolah-olah lah kok seperti ini saja. Ini ternyata bisa kita buat soalnya Bapak Ibu. Ini yang pertama. Nah, dari satu stimulus bisa dibuat beberapa soal. Kita lihat kembali yang berikutnya. Ini ada lagi soalnya, stimulusnya sama, ini sebelah kanan masih sama dengan yang tadi. Soalnya berbeda. Ini Bapak Ibu. Beberapa tulisan di forum itu sesuai dengan topik, tapi beberapa tulisan yang lainnya tidak. Dan seterusnya dibuatlah soalnya dalam bentuk, kalau tadi sebentar ini pilihan ganda, maka di sini ya atau tidak, benar salah Bapak Ibu, nggih. Jadi dari satu stimulus bisa menjadi sekian soal. Ini juga stimulus sama, soalnya berbeda dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat nggih. Nah, untuk yang science framework ini tentang sainsnya sama juga Bapak Ibu, namun untuk sains ini tidak disertakan untuk AKM Bapak Ibu nggih, untuk sainsnya karena AKM hanya numerasi dan yang ini Bapak Ibu. Ini contoh yang AKM. Mungkin tidak di sini AKM yang untuk sainsnya mungkin Bapak Ibu bisa pelajari sendiri, nanti tidak saya berikan di sini tentang pelari, kemudian hubungannya dengan ada dry day. Jadi di sini lari pada saat panas-panasnya. Terus dia yang diukur itu ada suhu, ada kelembapan, ada juga drinking water, dia perlu minum atau tidak dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek nggih. Saya tidak berikan yang ini. Nah, ini yang berikutnya yang matematika Bapak Ibu, mathematics framework. Nah, ini juga saya sandingkan antara PISA dan AKM dan ternyata pun tidak berbeda Bapak Ibu. Ini yang atas adalah dari PISA, sementara yang bawah yang literasi numerasi dari AKM. Ini juga sama persis Bapak Ibu. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu Bapak Ibu nggih untuk matematikanya. Ini contoh soalnya Bapak Ibu untuk yang matematika. Di sini tertulis dari PISA 2021 tentang smartphone use, jadi penggunaan smartphone. Yang kanan ini masih stimulus, yang kiri soalnya. Stimulus ini ada tabel di kolom A sampai kolom D. Kolom D-nya kosong. Di sini tentang proporsi atau perbandingan. Ini yang ditanyakan Bapak Ibu. Which operation? Jadi operasi mana yang menandakan perbandingan antara kolom B dan kolom C? Apakah B dibagi C atau B ditambah C, kemudian dibagi yang C dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu, nanti silakan dilihat juga. Ini juga ada beberapa, satu stimulus menjadi sekian soal, yang berikutnya menjadi true and false, jadi benar dan salah juga untuk pertanyaannya. Jadi jenisnya ada macam-macam. Dan ini ada isinya Bapak Ibu, explain your reasoning. Ini artinya Bapak Ibu pakai anak-anak harus bisa menjelaskan apa ini alasannya, penalarannya seperti apa. Jadi artinya soalnya isai Bapak Ibu nggih. Ini juga sama dan seterusnya. Jadi di sini kita belajar dari PISA untuk menuju ke AKM. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti waktu dulu ada INAP, ada aksi. Kalau ini adalah besutan negara kita dari dalam negeri yang mengarah ke PISA.
Jadi mungkin Bapak Ibu pernah terlibat di sini ya, beberapa dari Bapak Ibu. Lalu tentu kita simulasi AKM karena Bapak Ibu kan anak-anak sudah ditunjuk siapa saja yang nanti akan mengikuti AKM ya. Itu bisa kita simulasi AKM kepada anak-anak kita. Tentunya juga dari pembelajaran kita sehari-hari Bapak Ibu. Nah, ini standar setting leveling di AKM Bapak Ibu. Untuk leveling di anak-anak, kemarin juga saya mengikuti dari Pusmenjar, itu ada yang paling kurang atau di bawah, itu disebutnya perlu intervensi khusus atau PIK. Itu Bapak Ibu. Lalu yang di atasnya adalah tingkat atau level dasar. Jadi level PIK, level dasar, lalu level cakap, dan yang terakhir ini level mahir. Itu untuk AKM nanti Bapak Ibu. Ini adalah apa yang harus artinya peserta didik kita mampu. Kalau di PIK itu seperti ini, jadi hanya memiliki pengetahuan dan seterusnya, hingga dasar, cakap, dan mahir ada Bapak Ibu. Tentu yang kita mau sampai ke mahir peserta didik kita Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri juga di sini. Oke, ini kita lihat Bapak Ibu yuk. Kita coba lihat contoh soal PISA. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah. Bapak Ibu monggo mungkin kalau memang ada yang mau didiskusikan. Ini adalah mulai kita membahas soal-soalnya, kapital selektanya. Jadi ini contoh, mungkin Bapak Ibu sudah kenal dengan yang ini ya. Kita stimulusnya sangat menarik Bapak Ibu karena adalah sebuah roti. Jadi ada di sebelah kanan itu stimulus. Untuk membuat sebuah roti manis ukuran jumbo diperlukan bahan-bahan berikut. Kita diskusi Bapak Ibu bisa buka mic-nya, kita diskusi. Ini boleh menjawab atau boleh juga artinya saling memberikan, tapi kita maksudnya sambil tidak berebut Bapak Ibu, monggo. Untuk yang soal nomor 1 Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin bisa nanti gantian bicara ya. Mbak Hasna Ya, ini Bapak Ibu, J sudah ke soal karena monggo bagaimana menurut Bapak Ibu untuk soal kita yang ini? Masih bisa terlihat Bapak Ibu? Budia. J, halo. Budia, suara saya kedengaran? Terdengar Mbak Hasna Saya minta diri dan co-host dulu Bu, karena saya tidak bisa ya. Oh gitu, Mbak Hasnanya sebentar saya ini dulu Oke, Bapak Ibu silakan. Oh sudah Mbak Hasna sudah. Di sini bersama Ibu Dia terkait soal PISA dan kapital selekta SMP ya. Ya. Saya teriak-teriak ngomongnya. Iya. Halo. Silakan Pak yang mau. Oke, siapa tuh ini mau menanggapi Bapak? Ini ada saya masih share soal, saya kecilkan ini soal. Ya, halo. J, kok ini kurang terdengar? Gimana Bapak? Ibu siapa tadi Saya juga enggak lihat Ibu. Siapa? Silakan Ibu. Iya, tidak terdengar. Ini soalnya Ibu, bagaimana menurut Ibu soal ini? Ini adalah soal PISA. Ini contoh soalnya ada stimulusnya, kemudian soalnya ada di sebelah kiri. Jadi di stimulusnya terdapat bahan yang diperlukan, kemudian di sebelah kiri ada dengan jumlah stok yang ada di gudang berapa buah roti manis ya, karena di sebelah kiri ada di dalam gudang tersedia sekian. Monggo Bapak Ibu berpendapat. Saya mungkin kecilkan ini, monggo ini. Yuk silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang ya, mau unjuk? Teman-teman banyak yang jawab via chat. Oh, via chat ya, via chat. Ya, saya tidak bisa melihat karena di sini masih membuka apa ininya. Kalau ini saya tutup kan tidak bisa ya. Sebentar ini chatnya. Jawab 95. 95 ya, betul. Ini di 95 betul ya Bapak Ibu nggak? Ternyata ada yang 100 juga, saya lihat chatnya ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, ini kalau siswa saya, kebetulan kemarin siswa saya itu menjawabnya banyak yang 100.
Jadi di sini siswa saya kebetulan kan dari Bus Menjadi itu dapat tugas ada 10 siswa saya yang sosialisasi. Nama aja sendiri, Pak. Maaf Ibu, kalau memang yang Nggak bisa. aduh maaf Ibu, bisa di mute kan nggih kalau memang ada sedang kok, bicara. Ai, Ibu maaf. Terdengar nggih Mbak Asna nggih ada yang agak berisik. Monggo ditutup kalau yang Bapak Ibu yang tidak mau bicara di sini. Oke, ini termasuk soal karena di sini stimulusnya juga menarik di anak Bapak Ibu. Nggak bisa juga. Ah, kita lihat lagi. Untuk yang kedua Bapak Ibu, dengan stimulus yang sama tapi soalnya berbeda Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu coba perhatikan di sebelah kiri. Soalnya Dia, ya. Mama, Bu Dia, Ya. bisa ini saya jadikan dulu. Ini di mute di ini kan semua nggak apa-apa Mbak Hasna, di unmute semua kalau memang seperti ini ternyata. Saya nggak bisa. Iya. Iya, saya nggak bisa. Iya, Karena oke. co-host. Oke. Jadikan saya co-host dulu, Bu. Oke, sebentar ini. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini ada apa muter-muter juga ini yang saya tuh Bapak Ibu lihat ya. Ini saya juga muter-muter nggak tahu kenapa ini. Mohon. Jaringan Ibu. Sepertinya ya sedang bermasalah. Padahal biasanya bagus. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Baca soalnya Bu, ada peserta yang bilang Iya. ya jaringan Ibu ya, mungkin Betul. Ternyata ini kok jelek sekali di saya ya Allah. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Muter-muternya ini yang tidak ya. Oke, partisipan. Tuh saya baru bisa mengeklik. Mau coba Mbak Hasna. Aduh, saya lupa rekor juga nih Bu. Saya record itu tadi, tapi yang akhirnya yang terputus ya putus. Ini Bu Hasna sudah saya jadikan host. Monggo Mbak Hasna. Sudah. Oke, nggih Bapak Ibu, ini intinya sampai tadi ada soal tentang roti dan ini tidak dibikin satu soal saja. Recording in progress. Oke, sudah di-record. Oke, jadi tidak hanya soal roti ini kebetulan dibikin menjadi 3 soal Bapak Ibu. Nanti juga ini saya share ke Bapak Ibu bisa pelajari. Ini yang pertama nih Bapak Ibu. Kita ke soal berikutnya Bapak Ibu. Bisa? Yuk kita ke soal berikutnya Bapak Ibu. Halo Mbak Asna, masih on? Silakan, Masih Ibu, nggih. ya. Nggih. Ini Bapak Ibu, soal yang kedua, ini stimulusnya ganti ada di sebelah kiri. Perhatikan. Soalnya ada di kanan. Nah, stimulusnya ini bagus Bapak Ibu. Jadi disediakan di situ ada hidroponik yang gambar sesungguhnya. Yang sebelah atas itu hidroponik adalah budidaya, menanam dan seterusnya. Itu disediakan gambar sesungguhnya. Sementara di bawah diberikan rak paralon seperti di atas berbentuk desain. Jadi diberikan bentuk sesungguhnya dan desainnya. Pertanyaannya ada di sebelah kanan, ya. Jadi stimulusnya bagus, pertanyaannya di kanan. Nanti saya mengharap Bapak Ibu bisa menyusun atau membuat soal seperti ini. Yang terutama itu ada di tugas kita, tugas Bapak Ibu ya. Nah, berapa banyak paralon penghubung berbentuk yang diminta, yang ada yang berbentuk khusus itu, yang dibutuhkan untuk membuat rak hidroponik dengan 5 baris paralon besar. Seperti itu soalnya Bapak Ibu. Jadi yang ditanyakan paralon penghubung bentuk tertentu sebanyak sekian. Nah itu, ini kan sudah membawa peserta didik kita ke mengarahkan mereka ke KBTT Bapak Ibu nggih. Itu saya tidak minta Bapak Ibu jawab nggih, nanti monggo dijawab sendiri boleh. Nah, untuk yang kedua dengan stimulus yang sama, soalnya soal grup, jadi ada soal lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Mirip dengan yang pertama tapi bentuknya beda itu nggih Bapak Ibu, seperti itu. Ini juga sama, tapi di sini berupa soal esai Bapak Ibu bisa dilihat nggih.
Jadi ini berapa yang dibutuhkan nih Isai? Monggo Bapak Ibu nggih, itu. Nah, ini soal yang lainnya Bapak Ibu. Penguatan ya, contoh soal PISA, ada yang juga seperti ini. Jadi stimulusnya berupa the beauty of power di sebelah kanan. Beauty of power. Jadi ini cantik ya Bapak Ibu, katanya begitu. Ada 8 kali 8 dan seterusnya itu 8 pangkat 4, kemudian ada 7 pangkat 6. Di sini soalnya di sebelah kiri. The number 816 pangkatnya ya. Jadi 8 pangkat 16 itu 8 kali lebih besar daripada bilangan 8 pangkat 15. Betul atau salah? Yaitu yang dari stimulus yang diberikan di sebelah kanan. Soalnya seperti ini. Atau ada juga di bawahnya Bapak Ibu. Kalau 8 pangkat 10 itu 10 kali lebih besar dibandingkan dengan angka 8 atau bilangan 8. Betul atau salah? Nah, ini saya menganalisis ini Bapak Ibu, ini tentang memaknai operasi perpangkatan. Ini Bapak Ibu, itu boleh nih Bapak Ibu yang seperti ini? Ya, ini. Berikutnya mirip tapi berbeda Bapak Ibu. Nanti silakan dilihat lagi karena masih ada beberapa yang mau saya sampaikan. Ini Bapak Ibu yang ini. Bapak Ibu lihat, masih terlihat nih Bapak Ibu. Mengenal segi 4, segi 3, segi banyak dan lingkaran. Ini seperti ini. Tapi Bapak Ibu nanti kalau membuat soal jangan seperti ini nggih Bapak Ibu. Mengapa? Ini tidak dibolehkan untuk menjadi soal AKM. Ya Bapak Ibu, karena di sini stimulusnya tidak ada Bapak Ibu. Ini contoh-contoh soal yang bisa dibilang soal yang salah untuk ke arah ke AKM yang mengarah kepada KBTT. Karena di sini tidak ada stimulusnya. Itu Bapak Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Yang ini ada apa enggak ya? Monggo Bapak Ibu silakan berpendapat. Ini ada vas bunga berbentuk limas persegi. Ini kenyataannya, realitinya. Lalu pertanyaannya di sini ada 2 soal Bapak Ibu ya. Ini ada 2 soal. Monggo silakan nanti Bapak Ibu baca juga. Kalau menurut Bapak Ibu ini yang ini menurut Bapak Ibu ini sudah boleh atau tidak untuk soal AKM, monggo nggih Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu saya berikan contoh lagi. Ini ke teorema Pitagoras. Kalau ini ada stimulusnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada drone. Lalu salah satu penggunaan drone-nya di bidang pertanian. Kalau membuat ini tidak ada soalnya Bapak Ibu, tapi kemungkinan soal yang dibuat nanti bisa juga itu menanyakan luas area. Ini Bapak Ibu bisa seperti ini. Jadi dari stimulus drone ini mungkin bisa ditanyakan luas area atau mungkin luasnya diketahui, jadi ditanyakan berapa kali mengambil fotonya misalnya, itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini contohnya nggih Bapak Ibu. Atau ini Bapak Ibu yang mungkin lebih mengarah lagi ke KBTT dengan stimulus yang sama, tapi kemungkinan di sini kemungkinan bentuk soalnya adalah bila diketahui kecepatan drone, setiap berapa detik drone harus ambil foto agar tidak ada bagian antar foto yang tumpang tindih dan tidak ada lahan yang tidak terfoto. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah ada istilahnya untuk membuat soalnya, contoh-contohnya tadi cukup lumayan saya berikan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mencoba, misalkan Bapak Ibu yang ingin tahu tentang soal AKM itu seperti apa, Bapak Ibu. Ini tadi juga sudah sebagian saya berikan, Bapak Ibu. Jenis soal AKM itu bisa soal tunggal. Artinya soal tunggal itu satu stimulus, satu soal Bapak Ibu. Seperti soal UN, kan biasanya begitu. Satu stimulus, satu soal. Atau namanya soal grup. Stimulusnya satu, soalnya banyak. Seperti tadi saya juga sudah contohkan banyak. Jadi satu stimulus banyak soal, itu soal grup. Lalu Bapak Ibu, soal AKM nanti bentuk soalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada yang menjodohkan atau mencocokkan atau true or false tadi.
Kemudian ada juga PG seperti biasa, pilihan ganda. Ada juga pilihan ganda yang jawabannya tidak hanya satu, tapi banyak, mungkin dua, mungkin tiga. Jadi namanya pilihan ganda kompleks. Lalu ada juga isian atau jawaban singkat, tapi ada juga isian yang agak panjang. Nih Bapak Ibu ya, ini bentuk soal KAKM nanti. Nah, konteksnya bisa ke personal, bisa sosial budaya, scientific intra, scientific ekstra. Di sini domainnya Bapak Ibu ada 4: bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Ini sama seperti yang saya berikan tadi ya Bapak Ibu, yang quantity, kemudian geometri dan pengukuran tadi dan seterusnya. Levelnya ini kemarin juga sudah diberikan oleh trainer yang lain, knowing, applying, reasoning, L1, L2 dan L3. Itu Bapak Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu seperti itu. Ini saya jelaskan per bagian Bapak Ibu, tapi tidak saya jelaskan di sini. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dari mulai pilihan ganda ada seperti apa kalau Bapak Ibu membuatnya, kemudian yang pilihan ganda kompleks seperti apa. Ini sudah saya berikan semua di sini di dalam materinya Bapak Ibu. Ini semua sudah. Nih. Oke. Nah, kalau untuk AKM yang numerasi ini juga kemarin sudah diberikan oleh Bu Penny contoh-contohnya. Bapak Ibu boleh nanti melihatnya di materi ini juga. Yuk kita misalnya membuat ini Bapak Ibu satu soal yuk, satu soal tentang ini contohnya. Kalau Bapak Ibu mau membuat soal, tolong ini adalah satu indikator pencapaian kompetensinya. Indikator soalnya. Di sini tertulis disajikan stimulus, data dan ketidakpastian. Kemudian ini ada tertulis personal. Peserta didik dapat mengaplikasikan mean, median atau modus. Ini untuk kelas 8. Di sini ada tertulis applying, pilihan ganda kompleks. Artinya apa Bapak Ibu? Dari indikator soal ini kita tahu ininya Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Jadi dengan menuliskan seperti ini indikatornya Bapak Ibu paham, oh ini soal untuk jenjang kelas 8. Domainnya tentang data dan ketidakpastian untuk konteks personal. Level kognitifnya di sini adalah applying, kompetensinya ini, dan bentuk soalnya pilihan ganda kompleks. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan indikator ini, teman lain yang membuat soal pun harusnya bisa. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Satu yang terakhir dari saya ini di sini, saya punya ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah buka apa belum ini nggih? Ini ada seperti ini. Saya berikan tautan atau linknya. Ini untuk apa? Ini dari PISA Bapak Ibu, contoh soal PISA, meskipun berbahasa Inggris, tapi Inggrisnya kan Inggris yang sederhana nih Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu paham. Saya masih tetap mau saya coba share nih Bapak Ibu. Ini saya buka dulu. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya share yang satu lagi. Tunggu sebentar nggih, biar Bapak Ibu nanti buka. Jadi nanti kan ada saya berikan ininya Bapak Ibu, filenya. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Oh, kok nggak bisa screen? Ada tertulis tidak bisa Mbak. Host disable partisipan screen sharing tidak bisa Mbak Hasna. Halo. Halo. Halo, masih terdengar saya Mbak Hasna? Masih. Iya masih. Masih kedengaran Bu. Iya. Tapi saya iya ini baru oke, baru mau. Silakan Bu. Oke, sebentar nggih Bapak Ibu. Saya mau share dulu, saya buka dulu. Bapak Ibu nanti bisa buka link yang saya berikan. Nanti Bapak Ibu lihat ada apa di situ. Oke.
Ya, terlihat Bapak Ibu ini? Sudahkah terlihat Bapak Ibu? Sekali lagi. Sudah nggih? Sudah, Bu. Ini isinya ini Bapak Ibu. Lihat, Bu. Oke, baik. Oke, Nggih. sudah. Jadi isinya ini tadi tautan yang saya berikan, Bapak Ibu bisa copy kemudian dicari di googling ya. Nanti akan ketemu ini Bapak Ibu. Isinya apa saja? Isinya ini semua. Oh, mohon maaf Ibu. Oh, ada yang sangat berisik. Terdengar Bapak Ibu yang lain nggih? Sehingga feedback ada yang sangat berisik ya. Nah, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu isinya what is mathematical literacy? Apa itu mathematical literacy? Isinya apa ya? Bapak Ibu bisa lihat nanti. Lalu what is new and PISA dan seterusnya. Ini bisa dilihat sama Bapak Ibu di sini. Nah, jadi atau Bapak Ibu bisa lihat di sini overview, misalkan Bapak Ibu klik, maka ini apa ya tentang PISA? Oh, PISA itu ini dan seterusnya. What is mathematical literacy yang tadi Bapak Ibu monggo, ini ada semua. Atau mungkin langsung kemarin apa konteksnya, Bapak Ibu bisa klik. Lalu di sini konteksnya apa saja ini Bapak Ibu, personal, okupasional atau pekerjaan, sosial ini, lalu scientific dan seterusnya. Ini ada di sebelah kanan sebetulnya Bapak Ibu ini tadi. Yang saya berikan kepada Bapak Ibu tadi ini ada di sini. Nih, di sebelah kanan terlihat nggih? Ada konteksnya, ada 21st century skill dan seterusnya. Ini Bapak Ibu. Jadi sampai selain yang ini tadi Bapak Ibu, selain yang beberapa ini atau juga di sini tadi, selain ini, Bapak Ibu bisa lihat contoh soalnya yang paling bawah. Nih nggih Bapak Ibu, paling bawah. Sebentar nggih. Nah, ini Bapak Ibu. Smartphone use, ini yang tadi saya tayangkan tentang penggunaan smartphone, ini ada di sini. Contoh misalnya Bapak Ibu nggih, ini saya klik. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Nih. Ini Bapak Ibu lihat nggih? Nih, ini. Jadi banyak sekali, ini ada sampai ke bawah Bapak Ibu. Sampai ke bawah ini ada beberapa contoh soalnya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa apa saja yang mau Bapak Ibu cari itu ada di situ. Monggo, ya. Bapak Ibu baik, Bu Hasna dan juga Bapak Ibu, ini adalah sharing saya hari ini. Bapak Ibu, monggo silakan kita lanjutkan saja dengan diskusi. Saya stop sharing dulu. Ya. Baik, Bu. Silakan Mbak Asna dan juga Bapak Ibu, kita bisa berdiskusi tentang soal-soal atau kapita selekta pembelajaran matematika SMP. Monggo Mbak Asna. Karena ini nanti sampai pukul 1 lewat pukul berapa? 2.15 ya. Jadi masih ada 20 menit untuk kita berdiskusi Bapak Ibu. Monggo. Ambil ini. Baik Bapak Ibu, silakan. Kebetulan ini ada yang raise hand Bu dia. Nggih, monggo Ibu Bu Maftuah. Maftuah. Ya, Bu Maftuah sudah japri saya ya kemarin sepertinya ya. Yang dari Aceh ya kali ini Bu ya. Bu Maftuah, silakan Bu, open mic-nya kalau ada yang mau ingin disampaikan atau sharing di sekarang ini. Silakan Bu. Ada Bu mau tua, silakan. Ini kok sudah jauh. Ini sambil menunggu yang Ya, kok Mbak Asna agak lain yang mau terputus-putus bertanya. juga ya? Ibu Maftuah sedang diomelin. Putus-putus suaranya. Iya, sedikit. Ya, memang sedang Oke. gangguan ya. Ya, ini tadi ada yang saya sempat lihat nih Bu. Iya. Iya. Iya, Ini saya juga sambil sedang tadi menyapu di chat. di room chat. Menyapu chat juga ya saya ini. Ya. Ini Bu dari Ibu Ya. Nia Nopida ya. Iya, ini juga saya Soal sedang bisa di chat. dibagi nanti ya Bu. Ya. Dari Ibu Iya, siapa? katanya soalnya nanti dibagi ya. Apa? Ibu Iya. Nia Nopida. Iya, baik Ibu. Soalnya bukan soal ya, apa materinya. Iya.
Iya Ibu, jadi Bapak Ibu nanti materi juga akan saya share di GC. Di situ yang saya berikan terakhir, yang kita buka bareng-bareng terakhir itu juga nanti saya berikan tautannya. Ada juga di PPT saya, jadi tautannya nanti bisa Ibu googling ya. Silahkan, ada Bapak Ibu, nggih. Jadi ada semua. Jadi yang soal-soal tadi tidak hanya itu Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu penasaran pengen lihat juga? Kalau pengen lihat berarti saya harus share lagi nih Bapak Ibu nih. Kalau memang Bapak Ibu sambil menunggu yang bertanya nggih boleh. Ini tadi banyak Bapak Ibu, ini ada tapi memang berbahasa Inggris, tapi Inggrisnya juga Inggris yang tidak yang macem-macem lah, Inggris sedikit-sedikit gitu Bapak Ibu. Ini ada 7 Bapak Ibu nih, monggo. Kelihatan kan nih Bapak Ibu? Ada 7 macam yang dicontohkan dari pisahnya. Jadi ada smartphone use, ada the beauty of powers, always, sometimes, never, dan seterusnya. Tiling ini tentang pengubinan, dan seterusnya sampai 7. Ini ada semua Bapak Ibu, monggo boleh dilihat ya. Silakan Bapak Ibu. Ini ya. Jadi silakan nanti dilihat sendiri di tautannya diklik saja. Monggo Bapak Ibu. Itu kemudian juga ada yang masih banyak juga. Bu, saya sudah buka websitenya. Alhamdulillah ini Ibu atau Bapak nih Marganda sudah buka websitenya. Sudah ketemu ya Pak Marganda ya? Atau Ibu ini nggak tahu ini Pak Marganda atau Bu Marganda Kris. Kemudian contoh soalnya tolong nanti di-share Bu Jaju Winari sampun nggih. Ibu maaf nih putus suaranya ya, mungkin ada gangguan. Bu Maftuah mau say something, mau bertanya, monggo dibuka saja mic-nya enggak Mbak? Nggih Mbak Asna kemana atau mungkin Siap. Oh iya ada. Tapi tidak mau membuka ya Bu Maftuahnya nggih Mbak Asna nggih? Ya, mungkin nggak sengaja. Nggih. Ini ada yang bertanya Bu, Nggih. Bu Dia di room chat. Nggih. Adakah korelasi hots dengan PISA Bu? Iya, adakah? Dari Ibu Rohmatul. Ibu, Muhammad, iya. Iya, ini Rohmatullah SPD. Iya, oke, baik. Ini ada juga. Iya, saya juga baru nih ya. Adakah korelasi HOTS dengan PISA nggih? Ya, tadi begitu Mbak Asna ya, dengan PISA. Bapak Ibu, PISA sebetulnya di sini kalau saya menganalisis AKM itu kita belajarnya dari PISA. Jadi sebelum ada AKM, saya termasuk yang diundang Pusmenjar. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, karena saya beruntung ya diundang Pusmenjar beberapa kali. Itu dari mulai kita mensosialisasikan soal kepada peserta didik supaya peserta didik itu kenal. Kemudian tuh dibawa ke maksudnya ke pertemuan dengan Pusmenjar, kita analisis itu, kita bahas juga soalnya seperti apa. Jadi memang kita belajar dari PISA untuk menuju ke AKM. Jadi PISA memang soalnya ada beberapa yang bisa dianggap dalam tanda kutip ya mudah, tapi cukup lumayan yang memang susah. Sehingga itulah kenapa peserta didik kita hasilnya tidak bisa high ya, tidak bisa tinggi Bapak Ibu. Jadi selalu berada di bottom up atau di tingkat bawah. Itu Bapak Ibu. Jadi kurang. Walaupun diambil juga kebetulan kan di daerah, maksudnya di Jakarta dan Jogja itu kata Pusmenjar sih kenapa samplingnya banyak di sana yang mungkin bisa mewakili. Tapi ternyata itu juga masih agak rendah, masih rendah malah ya Bapak Ibu. Jadi ada hubungannya HOT dengan PISA sangat, karena untuk mencapai anak-anak bisa mengerjakan soal PISA yang akhirnya ke AKM nanti itu harus pembelajarannya HOT atau KBTT. Itu Bapak Ibu nggih, itu jawaban saya. Nggih, terima kasih Mbak Asna. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ini yang ingin bertanya lagi. Monggo Bapak Ibu kalau pengen share, mungkin Bu saya punya soal, Bu Dia saya kok pengen share soal saya, boleh loh Bapak Ibu, misalnya mau nge-share soal atau mau sharing apa, boleh Bapak Ibu ganti yang share, boleh. Ini Ya, tambahan barangkali Bu Dia ya, memang betul dari Bu Hasna, monggo nggih. Relasinya antara soal HOTS dengan PISA, tetapi ada catatan di sini. Di soal PISA pun kan tidak hot semua ya. Ya, itu dia, betul ya. Ada ada. 6 level itu di Betul, PISA. betul.
betul. Pun ada jangan berpikir bahwa PISA itu hot semua, tidak juga, tetapi di PISA itu ada 6 level. Nanti mulai level 3 ya Bu Dia ya. Ya, betul, betul. Yang masuk menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini. Nggih, betul. Bapak Ibu juga bisa ini Mbak Hasna ya, maksudnya Bapak Ibu share apa istilahnya ke dari yang Capital Selecta yang di modul itu tidak sedikit soal Bapak Ibu, mungkin belum dibaca atau sudah baca semua ini Bapak Ibu. Mungkin Mbak Hasna ya, monggo dijelaskan Mbak Hasna, di situ adakah soalnya, monggo Mbak Hasna saja. Yang di modul kita Mbak Hasna. Sebelum saya Oke, Ibu, ini kebetulan ada yang bertanya dulu Bu. Oh yang gitu. Ini dulu yang kita. Monggo. Bu Rianopida bertanya, apa soal KBTT harus berhubungan masalah kontekstual? Apakah soal KBTT? Oh iya, soal KBTT. Ya, Bu Rianopida. Apakah soal KBTT harus berhubungan permasalahan kontekstual? Oke. Untuk kemarin kan saya bilang kalau teman-teman di sini mungkin ada yang menjadi penyusun soal. Ada nggak teman-teman di sini yang jadi penyusun soal kemarin? Soal AKM, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa share, ada? Belum mengaku ya, nanti mungkin ada ya. Jadi Pusmenjar itu mengundang teman-teman sebagai penyusun soal. Itu yang pertama. Kemudian Pusmenjar juga mengundang teman-teman kita juga ya, termasuk kebetulan saya juga beruntung yang mengerjakan soal. Kalau saya bukan penyusun soal karena dari usia saya sudah tidak masuk ya. Terus saya yang mengerjakan soal, saya itu mengerjakan soal AKM yang nanti dibagikan ke anak yang disusun oleh teman-teman. Dan di situ memang sudah nanti yang berupa AKM itu kalau tidak ada stimulusnya tidak bisa Bapak Ibu, nggih. Jadi kalau memang soal untuk dipakai di AKM itu yang tadi saya contohkan yang tidak ada stimulus tidak boleh, karena yang di AKM ada stimulusnya. Tapi kalau ditanya apakah harus selalu soal HOTS atau KBTT, tadi Bu Hasna sudah bilang tidak selalu berupa soal yang sulit. Kemarin kan juga sudah bahwa KBTT atau HOTS itu bukan difficulty, bukan sulit, bukan kesulitannya. Jadi Ibu atau Bapak di sini ya, soal soal AKM atau PISA belum tentu merupakan soal sulit. Tapi kalau ke KBTT, yes, itu Bapak Ibu nggih. Jadi mengarah ke KBTT harus. Itu jawabannya Mbak Hasna. Oke, saya tambahkan lagi. Monggo ya, ditambahkan Bu Hasna, Mbak Hasna. Maka selalu soal kontekstual ini. Kita tadi lihat ya soal-soal PISA yang di aksi yang Ibu dia tampilkan itu, itu hampir semua masalah kontekstual yang ditampilkan untuk soal-soal PISA, yang soal-soal aksi yang berorientasi PISA loh Bu. Iya, betul sekali, betul sekali. Hampir semua memang masalah kontekstual. Kan konteksnya itu ada beberapa yang disampaikan tadi ya, konteksnya ya terkait pribadi, masyarakat, pekerjaan sama sains ya. Jadi untuk saat ini sih kalau kita lihat soal-soal yang terkait PISA itu ya memang berkaitan dengan masalah kontekstual. Barangkali seperti itu Bu. Iya. Iya ya. Ya, jadi harus kontekstual Bapak Ibu nggih. Makanya kalau di tugas Bapak Ibu nanti itu juga usahakan Bapak Ibu pakai stimulus juga. Jadi harus ada stimulusnya nggih Bapak Ibu. Nggak susah kan ya bikin stimulus nggih. Jadi nggak susah, insya Allah nggak susah Bapak Ibu. Oke, Bu Dia, ini ada pertanyaan di ada dari Bu Jumrotul itu nggih. Dari sebentar, ada yang ngaku Mbak Has, ada yang ngaku modul Capital Selecta belum sempat dibaca. Oke, paham nggih, mungkin banyak kesibukan ya Bapak Ibu. Ya. Nggih, Mbak Asna monggo dibacakan dulu Mbak Asna. Kita dulu ya. Nggih. Ya. Ini Bu ya saya bacakan ya. Kemarin sempat bahas urutan pembuatan AKM, penentuan KD terlebih dahulu. Oh ini materi Pak Eko ya Mas Eko. Iya betul. Setelah menentukan, namun kenyataannya sering sekali penentuan stimulus baru
menentukan, oh ibu Iya. kayaknya ada kesalahpahaman ya di sini. Urutannya. Ini kaitannya dengan soal Bu, bukan terkait dengan KD. Iya, 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 Jadi iya. ya stimulus yang dimaksud dengan Ibu dia kayaknya yang di sini adalah stimulus pada soal ya Ibu, bukan pada desain pembelajaran. Iya, iya, iya. Monggo. Apakah boleh jika stimulus ini nih urusan atau begini deh Ibu, atau bisa open mic ya supaya kita juga paham apa maksud dari pertanyaannya. Iya, bisa Bu Jumrotul Mafulah kalau mungkin mau buka, monggo disampaikan langsung. Oh, jaringan terputus-putus. Nggih. Oh iya ya, terputus-putus ya, betul Mbak. Ya, monggo dijelaskan oleh Mbak Asna, boleh? Silakan. Saya kira yang dimaksud dengan Ibu dia tadi di sini stimulusnya ini adalah stimulus pada soal. Kontekstual Jadi, tadi ya. Informasi yang diberikan biasanya kan stimulus seperti yang disampaikan oleh Ibu Penny kemarin ya tentang penilaian, bahwa fungsi stimulus dari soal itu adalah memberikan informasi, tetapi kalau masih stimulusnya yang dilihat, kita belum tahu mau diapain ini. Nanti setelah lihat pertanyaannya baru ngerti, oh ternyata mau ini. Contoh yang kemarin yang dicontohkan oleh Ibu Penny kan salah satu stimulusnya itu adalah secangkir kopi ya Ibu ya, dia ya. Betul, Nah, betul. pada saat menampilkan stimulus itu secangkir kopi kan kita tidak tahu apa maunya ini apa ya, pokoknya secangkir kopi. Nanti setelah muncul pertanyaan, ternyata pertanyaan itu bisa disetting apakah kopinya sendiri atau apakah wadahnya sendiri, seperti itu. Jadi itulah fungsi stimulus di sini. Jadi saya diulangi lagi bahwa stimulus yang dimaksud Bu Diah ini adalah stimulus pada soal, bukan terkait barangkali juga bergabung ini yang kemarin ya Bu, masa yang ini yang model pembelajaran ada stimulusnya. Iya, betul, betul. Jadi di sana tentang ke KD, di sini tentang soal ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan membuat soal sih Bapak Ibu boleh mau stimulus dulu atau mau di situ indikator dulu, itu sebetulnya kan harusnya indikator dulu. Tapi kadang-kadang kalau kita mikir, kita tiba-tiba misalkan lewat mana, loh kok itu gambarnya bagus, saya mau bikin soal tentang apa, itu ternyata kan Bapak Ibu punya stimulus dulu. Baru nanti begitu ini baru, oh iya terus saya bikin soalnya, baru ke oh ini cocok untuk misalnya untuk indikator apa. Itu kan juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa juga Bapak Ibu ketemu stimulus dulu, baru ke ini soalnya ya yang bisa dibikinnya, monggo itu silakan saja, nggak masalah, tidak harus ini, monggo. Bu Dia, ini Je? ada yang raise hand lagi. Monggo ya, bisa apa enggak, sepertinya ini agak merata ya, ini sinyal, kendala sinyal agak merata ya. Iya. Monggo Bu Eva, bisakah Bu Eva buka mic-nya mungkin Bu Eva? Sambil menunggu Bu Eva. Ada lagi yang di chat Bu. Ya, di chat juga ada. Bu Eva mau sekarang atau mungkin ada ya di sini Bu Ibu Meta ya, Ibu Meta sudah pernah bikin soal tapi nggak tahu boleh apa enggak, ya sudah, monggo kalau emang tidak mau di-share nggak masalah Ibu, monggo, mungkin itu mau jadi milik sekolah dulu atau milik Ibu, tidak apa-apa Ibu, monggo. Ya, ada dari Bu Jaju ya. Oh, baru saya baca. Yang di-share Bu Dia tadi adalah yang kiri soal, yang kanan stimulus ya, atau kebalik ya, ada yang terbalik juga. Monggo. Lalu jadi mana dulu nih yang dibuat? Stimulus dulu apa soal dulu? Barusan saya sudah bilang nggih Bapak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba Bapak Ibu jalan-jalan ketemu, kok ini tempat pembuangan sampah ya, ternyata saya mau bikin tentang apa gitu soalnya, ternyata Bapak Ibu ketemu stimulusnya dulu, foto saja misalnya, Bapak Ibu bisa foto, nanti pakai foto tersebut, tapi tentu di dalam pikiran Bapak Ibu sudah ada, oh saya mau bikin soal tentang gitu, tentang apa. Itu bisa Bapak Ibu, monggo saja Bapak Ibu, silahkan. Jadi boleh stimulus dulu atau indikator dulu. Itu kalau indikatornya biasanya iya nggih Bapak Ibu, monggo silahkan ya. Ibu Meta mungkin Mbak, itu kayaknya sudah raise hand juga.
Bu Dia, ini lagi rame di sini, jadi mungkin saya ini Bu Dia masih ada beberapa pertanyaan. Ada yang menyeberang ke desain pembelajaran. Iya, ini ada minta contoh juga apakah kita ini kan apa enggak, karena 14 tadi janjiannya kita 2.15 nggih, kurang 3 menit lagi nggih Bu Hasna nggih. Jadi agak maaf Bapak Ibu karena nanti kan 2:30 kita pindah ke yang SD ya Mbak Hasna ya. Jadi ini agak benar. agak Saya buru-buru ini dulu juga. Mm-mm. Iya. Saya bagi dulu link SD-nya ya Bu Dia. Iya, Silakan monggo dibagi dilanjutkan. dulu, nanti kita pindah ke sana. Ibu Meta mau say something, mungkin mau apa, mau asking apa, bertanya, monggo dibuka nggih, monggo. Iya. Terima Silakan. kasih Bu Dia Ye, waktunya. ye. Iya, perkenalkan saya Meta dari Kepri, Bu. Kepri, iya. Tadi maksud pertanyaan saya, saya pernah membuat soal AKM gitu, Bu. Mencoba-coba gitu. Iya. Dan digunakan teman-teman di sekolah gitu, anak murid di sekolah digunakan untuk ulangan atau apa gitu. Tapi saya belum pernah konsultasi ke rekan sejawat atau ke guru-guru lain untuk minta masukan. Boleh nggak saya perlihatkan apakah seperti itu sudah benar atau belum gitu? Oh gitu, monggo. Iya. Jadi artinya itu sudah betul apa belum gitu maksudnya ya? Oh Iya, gitu. betul. Oke, minta baik. persetujuan Ya. pakarnya. Iya. Iya, nggih Bu Saya Musni. mau tanya aja sebentar Bu Dia, Bu Nggih. Musni. Oh, nggih, berarti sekalian dua. Monggo Bu Musni, nggih, monggo. Bu Dia, mohon maaf ini tadi sudah disampaikan, tapi kadang kan sinyalnya juga putus nyambung. Saya juga ya kata- sedang. Kata kuncinya dari AKM itu apa, kemudian yang KBTT itu apa, jadi kita tuh biar nggak rancu, ini AKM apa hubungan sama KBTT, apa irisan, apa himpunan bagian, itu kok kadang kita tuh jadi bingung gitu ya, ya KBTT itu di mana, terus hotnya itu kadang kita kayak kalau pendekatan pembelajaran itu kok yang mana gitu, kadang kok agak rancu gitu, mohon istilahnya walaupun cukup bisa dijelaskan panjang lebar, kalau enggak ya kata kuncinya gimana gitu. Baik. Tadi yang Bu Meta Yuwana. Jadi alhamdulillah itu syukur berarti sudah pernah membuat soalnya ya. Itu sudah bagus. Tinggal nanti silakan mau didiskusikan dengan teman-temannya apa seperti itu atau tidak. Tapi paling tidak tadi saya sudah memberikan banyak sekali contoh soal itu yang paling tidak yang mengarah ke situ. Itu yang bisa sudah terbukti itu istilahnya membawa peserta didik kita mengarah kepada KBTT mereka. Ya, dengan soal-soal tersebut ya. Monggo Bu Meta nanti silakan dilihat ya atau bersama teman-temannya itu ya, Bu Meta. Nggih. Gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Nggih, baik. Lalu Ibu Musni, tadi ada apakah KBTT apa tadi nggih Ibu Musni nggih di sininya nggih yang di ininya PISA nggih, PISA. Istilahnya antara KBTT, PISA, terus apa itu soal hot ya, kita sama AKM itu irisannya gimana atau baik. Baik. Untuk soal PISA tadi saya sebutkan beberapa kali bahwa kita untuk mengarah ke AKM itu sebetulnya Bapak Ibu nggih itu Pusmenjar ya yang mempunyai gawe itu dari PISA kita mengarah kepada AKM. Kenapa kita kok di sini ada AKM? Dari kita ikut PISA itu hasilnya tidak pernah tinggi. Itu yang pertama. Adik kita mengikuti PISA hasilnya selalu low, tidak pernah tinggi. Makanya ini dari PISA semua baik soalnya ataupun yang lain-lainnya yang tadi saya berikan tautannya ke Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu baca itu mengarahnya ke AKM tidak beda jauh atau malah bisa dibilang sama baik konteksnya, kontennya, karena memang AKM ini untuk membawa peserta didik kita supaya mereka bisa mengarah ke KBTT. Mengapa KBTT? Karena kan tidak hanya recall pengetahuan saja yang diperlukan siswa kita, tapi adalah pada kehidupan sehari-hari. Jadi menyelesaikan permasalahan pada kehidupan sehari-hari itu diperlukan KBTT.
Itu Bapak Ibu nggih. Dan keterampilan berpikir tingkat tinggi itu siapa yang bisa mengarahkan siswa kita adalah kita sebagai guru mereka. Itu Bapak Ibu. Nah kalau HOTS, sudah HOTS-nya bisa diselehke nggak apa-apa, karena HOTS itu sama dengan KBTT. KBTT adalah istilah Indonesianya HOTS. Jadi artinya HOTS itu di Indonesiakan menjadi KBTT. Itu Bapak Ibu. Jadi dari PISA kita menuju ke AKM. Untuk bisa mengerjakan soal-soal PISA dan AKM, maka itu kan karena tadi banyak contoh soal yang mengarah kepada daily life atau kehidupan sehari-hari, itu yang diperlukan KBTT-nya. Seperti itu Ibu Musni. Oke. J. Ya kan kadang ada ini harus ada stimulusnya. Kalau AKM tidak harus pakai stimulus atau begitu ya? Nggih. Salah tangkap. Nggih Ibu, Iya. nggih. Kalau Iya. membuat soal AKM, makanya di beberapa saya kemarin memberikan materi juga di Wonogiri MGMP, nggih, SMP. Itu juga mereka membuat soal. Jadi artinya berlatih membuat soal. Karena apa, sebetulnya soal mungkin tidak sulit, tapi ya itu tadi harus ada, oh iya, kita harus pakai stimulus. Itu. Jadi itu yang kita biasakan dari sekarang, dan stimulusnya diambil dari tadi yang saya bilang daily life, dari kehidupan sehari-hari. Itu Ibu. Jadi stimulusnya harus ada. Itu Ibu. Kalau nggak ada stimulus seperti saya contohkan tadi yang segitiga atau segi berapa tadi, tidak boleh dipakai untuk soal AKM. Itu Pus Menjarang bilang begitu Ibu. Ya. J. Oke. J. Adakah Iya, di sini agak teman-teman yang bikin paham. soal J Ibu? Ada nggak yang bikin soal stimulusnya tuh kayaknya? J? Tapi insya Allah mungkin enggak nggih Ibu. Makanya kadang-kadang stimulus seperti saya yang saya membuat ini Bu. Kalau mungkin ini bocoran sedikit tapi bukan soalnya nggih. Saya membuat stimulus seperti ini karena saya suka bikin kue atau suka masak. Ya udah, saya bawa stimulusnya tentang kue lumpur. Bapak Ibu mungkin kalau nanti Bapak Ibu mengerjakan post test itu ada soal tentang kue lumpur. Jadi karena saya ya udah saya ambil aja dari internet resep kue lumpur seperti ini. Oh ya udah saya bawa. Nah itu contoh stimulusnya Ibu nggih. Bapak Ibu ya. Jadi saya bawa langsung udah. Nanti Bapak Ibu ketemu dengan soal kue lumpur saya nggih. Karena nanti ikut post test itu Bapak Ibu contohnya. Itu Bu Musni nggih, mudah-mudahan bisa diterima nggih. J sami-sami Mbak Hasna, maaf ini waktunya sudah jam segitu Mbak Hasna. Lebih Link Zoom untuk penutupan itu kita mulainya jam setengah tiga betul, tapi kan nanti ada perpindahan. Jadi tadi sudah kita 4, kalau bisa 2.15 tadi katanya begitu. Monggo kalau gitu sudah Bapak Ibu, berarti ini untuk diskusinya mungkin tidak bisa diteruskan Mbak Asna nggih, atau ada lagi pertanyaan ini di link chat mungkin satu lagi apa gimana? Kalau nggak ada alhamdulillah, kalau nggak nanti bisa di Telegram juga boleh Bapak Ibu. Barangkali sudah tidak ada ini Bu Dia, sambil kita siap-siap untuk menyeberang ke link Zoom. Barangkali silakan close ininya Bu Dia. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk Kapita Selekta Matematika ini adalah sudah menjadi tugas kita. Memang untuk nanti ke AKM bulan September besok itu insya Allah ya, itu anak-anaknya tidak bisa kita pilih, tapi sudah dipilih oleh Kemdikbud. Jadi kita tidak bisa mengarahkan, tapi sebetulnya kalau kita mau nyolong waktu ini masih ada juga beberapa saat ya Bapak Ibu, karena sekarang sudah dipilih dan masih ada waktu. Itu kalau memang misalkan mau baik teknisnya maupun misalkan isinya pun monggo Bapak Ibu bisa. Intinya bahwa untuk mengarah ke KBTT, maka Kapita Selekta Matematika itu harus kita latihkan untuk para peserta didik kita. Untuk AKM nanti juga Bapak Ibu bisa mencoba yang disebut AKM kelas. Jadi kita bisa mengadakan sendiri AKM-nya di AKM, namanya AKM level kelas. Itu juga bisa Bapak Ibu kita berikan dari sekarang ya, di pembelajaran Bapak Ibu bisa mengarahkan peserta didik kita untuk mengerjakan soal-soal yang mengarah kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu yang kita minta Bapak Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu, mungkin sudah agak berisik, jadi itu saja Bapak Ibu.
Semangat Bapak Ibu membelajarkan KBTT untuk para peserta didik kita. Terima kasih Mbak Asna sudah. Super sekali penyampaian materinya ya, insya Allah ada manfaatnya. Baik Bapak Ibu, untuk materi Kapita Selecta saya kira sudah selesai hari ini. Kita akan menuju ke penutupan. Kita pindah ke room sebelah. Kita silakan, ada saya sharing linknya di room chat Bapak Ibu. Silakan